her home. Jadi wanita bijak membangun rumahnya itu diambil dari Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, dari ayat ini ya dapat kita lihat bahwa pola pikir atau karakter yang berbeda akan memberikan hasil atau dampak yang berbeda. Saya ulangi kembali ya, pola pikir atau karakter yang berbeda itu akan memberikan hasil atau dampak yang berbeda. Pola pikir atau karakter wanita yang bijak itu akan menghasilkan rumah yang kokoh, yang kuat. Tapi pola pikir atau karakter dari wanita yang bodoh itu menghasilkan rumah yang runtuh, yang hancur. Jadi sangat penting terjadinya transformasi perubahan pola pikir dari wanita yang bodoh menjadi wanita yang bijak. Nah, berbicara mengenai rumah di sini, wanita yang bijak mendirikan rumahnya. Memang di sini rumah bukan berbicara mengenai rumah secara fisik, bangunan secara fisik, ada batu batanya, ada semennya, ada catnya, bukan ya. Ini berbicara mengenai lebih kepada hubungan atau keluarga. Nah, keluarga ini bisa keluarga yang ingin kita bangun di masa depan, ya bersama dengan suami, anak-anak, ya, atau keluarga kita pada masa sekarang. Yang kita miliki sekarang ada orang tua, ada sanak saudara, atau bisa juga keluarga yang di mana engkau tinggal sekarang, ada keluarga mungkin keluarga kos, keluarga di asrama, keluarga di sekretariat, ya. Jadi ada banyak keluarga-keluarga yang kita miliki. Nah, kebijakan kita ataupun kebodohan kita itu sangat mempengaruhi apakah keluarga-keluarga tersebut akan kokoh atau akan hancur. Nah, setiap proses membangun itu memerlukan yang namanya, pertama memerlukan namanya waktu. Tidak ada rumah yang kokoh dapat dibangun dalam satu malam. Meskipun dengan teknologi sekarang ada ya, rumah yang bisa dibangun satu hari selesai, tapi bisa dipastikan rumah itu tidak memiliki pondasi yang kuat. Rumah itu goncang sedikit roboh. Ya, kita berbicara kita mau membangun suatu rumah yang kuat. Nah, pasti memerlukan waktu, it takes time ya, untuk menghasilkan suatu bangunan yang kokoh. Perlu juga apa? Usaha, kerja keras di dalamnya. Perlu juga apa? Ada bayar harga, ada biaya yang besar dalam membangun sebuah rumah. Perlu apa lagi? Bahan bangunan yang berkualitas. Kalau rumahnya mau kokoh, bahan bangunannya juga jangan abal-abal kan, harus berkualitas. Jadi bangunan, proses membangun yang itu memerlukan banyak hal. Ada waktu, usaha, kerja keras, bayar harga, bahan bangunan yang berkualitas, dan itu pasti tidak bisa dilaksanakan dalam 1-2 hari. Karena bangunan yang kokoh itu memerlukan fondasi yang kuat. Kalau kalian pernah memperhatikan proses membangun, terutama kalau membangun suatu gedung yang tinggi, yang bertingkat, mungkin contohnya itu hotel atau mal-mal ya, atau ya mungkin membangun rumah lah gitu. Proses yang paling lama, waktu yang paling lama itu adalah proses membangun fondasinya. Harus digali dalam-dalam ya sampai ketemu dasar yang kokoh, batu, terutama kalau bisa ketemu dasar batu itu kokoh sekali, barulah dibangun pondasinya, barulah dibangun tiang-tiangnya. Nah, itu prosesnya lama. Proses paling lama dalam membangun itu proses membangun pondasi. Nah, setelah dia kokoh pondasinya, apalagi kalau dia semakin bertingkat bangunannya, maka pondasinya harus semakin kuat. Proses untuk membangun di lantai berikutnya, misalnya udah terbangun di pondasinya, untuk membangun lantai demi lantai itu akan berjalan dengan cepat. Sehingga kalau mungkin yang pernah memperhatikan ya pembangunan sebuah mall, ini kok lama banget bangun bawahnya ya. Tapi ketika sudah lantai demi lantai itu cepat sekali, dan nggak terasa tiba-tiba udah dicat, udah dipasang lampu-lampunya, udah dipasang kaca-kacanya, itu prosesnya lebih cepat. Ya, karena tidak ada gunanya suatu bangunan itu tampak indah, tidak ada gunanya suatu bangunan itu berlantai marmer, tidak ada gunanya dia diisi dengan furniture yang bagus-bagus, yang luxe, kalau toh pada akhirnya dia bakalan ambruk karena pondasinya tidak kokoh.
Nah, jadi pembangunan fondasi itu sesuatu yang vital. Nah, itulah yang perlu kita bangun mulai dari masa sekarang. Jangan mengatakan bahwa aku masih lama lagi nanti membangun keluarga masa depanku. Masih lama, umurku masih berapa, aku mungkin masih pelajar, masih mahasiswa, mungkin masih ya 10 tahun lagi paling cepat, atau mungkin 20 tahun lagi, atau mungkin ada yang lebih cepat 5 tahun lagi, tapi baginya ya itu masih lama. Nanti deh kupikirkan itu. Gitu. Membangun itu deh tidak satu malam. Memang mengubah status bisa satu malam, satu hari ya. Dengan pesta bisa statusmu berubah dari jomblo bahagia ya, berubah statusmu menjadi seorang istri. Bisa, itu satu hari bisa mengubah statusnya. Tapi untuk membangun rumah itu tidak satu hari ya. Itu memerlukan proses. Jadi bangunlah rumahmu, masa depanmu, keluarga masa depanmu, bangun dari sekarang. Bangun dari sejak kau masih muda, bangun sejak kau bahkan masih belum bertemu pasangan hidupmu, bangun bahkan sejak kau masih sekolah, masih kuliah, bangun keluarga masa depanmu. Nah, a wise woman is a woman of godly character. Ya. Wanita yang bijaksana itu adalah wanita yang memiliki karakter ilahi. Karakter ilahi itu apa? Iya, coba kita buka dari 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Kakak minta tolong 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan akan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, terima kasih, puji Tuhan yang membacakan rekan kita yang pria, luar biasa ya. Dari 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Nah, kalau kalian baca dari ayat sebelumnya ya, ayat 1 sampai ayat 2-nya itu bercerita tentang seorang suami yang tidak taat atau tidak percaya kepada firman Tuhan, itu bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, jadi seorang suami yang tidak taat atau tidak percaya kepada firman Tuhan itu bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang murni dan saleh. Jadi kita bisa berdampak bagi orang lain dengan kelakuan kita, bukan dengan menggunakan perhiasan-perhiasan yang tadi dengan perhiasan dari emas, pakaian yang indah-indah dan mahal, bukan dengan rambut yang dikepang segala macam, dibentuk segala macam, mungkin diwarnai pelangi, ya hari ini merah, besok kuning, hijau, biru untuk menarik perhatian, bukan itu yang bisa memenangkan hati orang lain, membuat orang lain percaya kepada Kristus, membuat orang lain taat kepada firman Tuhan. Bukan itu. Yang membuat orang lain bisa mengalami perubahan dalam hidupnya, ya, bisa membuat orang lain dimenangkan, itu kelakuan seorang wanita. Tingkah lakunya yang murni dan saleh. Jadi bangun manusia batiniahmu. Bangunlah karakter ilahimu. Bangunlah roh yang lemah lembut dan tentram. Tadi ada disebutkan roh yang lemah lembut dan tentram. Itu bukan roh yang lemah ya, tapi roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan roh yang lemah lembut dan tentram? Coba kita buka dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini dikatakan yang lemah lembut itu adalah Kristus. Dan yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman itu adalah Kristus. Jadi dari mana seorang wanita bisa mendapatkan roh yang lemah lembut dan tentram? Itu didapat dari hubungan pribadi dengan Kristus, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, hubungan pribadi dengan Kristus itulah yang mengubahkan hati kita yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk,
mau diubahkan, ya, mengubahkan kita untuk tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan iri hati, kecewa, marah. Itu roh yang lemah lembut dan tentram, dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi seorang wanita yang bijaksana itu memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Kristus, karena Kristuslah yang bisa menghasilkan karakter ilahi di dalam dirimu, yang bisa menghasilkan manusia batiniah yang memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Investasi terbesar bukanlah kecantikan dan kemolekan, melainkan investasi karakter yang saleh. Tolong satu adik bacakan dari 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah takhayul dan nenek itu batas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam sebuah karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Investasikanlah waktu, tenaga, pikiranmu untuk beribadah. Karena investasi terbesar bukanlah kecantikan dan kemolekan. Mengapa? Kecantikan dan kemolekan tidak bisa mengubahkan hati orang. Tapi karaktermu yang saleh bisa mengubahkan hati orang. Jadi investasikan waktu, tenaga, pikiranmu pada hal-hal yang kekal, yang bisa kamu bawa sampai ke kekekalan, yaitu beribadah. Ya, karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kita bersyukur walaupun di masa pandemi kita ada ibadah-ibadah online, ya. Selain ibadah di gereja secara online, juga kita ada ibadah di ibadah Sabtu, ibadah Rabu, kita juga ada PA online seperti ini, juga ada seminar online, ada jam-jam pertemuan doa online. Kita bersyukur, ya, kita memiliki semua ibadah-ibadah ini secara online. Nah, investasikan waktumu, jangan karena, waduh kayaknya lebih enak ngobrol ini, lebih enak ada tontonan TV ini lagi menarik ini, atau karena kesenangan-kesenangan pribadi, kita mengabaikan, menomorduakan yang namanya ibadah. Investasikan waktu, tenaga, pikiranmu untuk hal-hal yang bersifat kekal. Oke, wanita yang bijak lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat 12, yang kita tolong satu orang lagi. Puji-puji untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Ya. Wanita yang bijak itu lebih berharga daripada permata. Jadi gak usah minder kalau misalnya di rumahmu nggak ada perhiasan yang berharga, nggak ada emas, permata, berlian, perhiasan yang mewah-mewah, nggak usah minder. Bangun saja dirimu, upgrade dirimu, belajar terus untuk menjadi wanita yang bijak. Kamu jauh lebih berharga daripada permata. Ya, mengapa wanita yang bijak itu lebih berharga daripada permata? Karena ia seorang yang dapat dipercaya. Coba koreksi ke diri kita masing-masing. Aku kira-kira orang yang bisa dipercayai nggak oleh orang-orang sekelilingku, mungkin mulai dari orang-orang terdekat. Bisa nggak aku dipercayai oleh orang tuaku, ya? Atau ketika aku harus pergi jauh-jauh, kuliah jauh, sekolah jauh dari orang tuaku over khawatirnya karena nggak percaya. Ini anak bisa nggak nanti ngurus dirinya, gimana studinya, segala macam. Apakah aku bisa dipercayai? Ya mungkin oleh saudara-saudaraku, oleh teman-temanku. Apakah aku bisa dipercayai oleh guruku, oleh dosenku? Apakah aku bisa dipercayai oleh pemimpinku, oleh bosku di tempat kerja? Ya, wanita yang bijak itu lebih berharga dari permata karena dia adalah pribadi yang bisa dipercayai. Mulai dari perkara-perkara kecil, bisa nggak kita dipercaya, terutama mungkin dalam hal perkataan? Atau orang susah mempercayai perkataan kita karena terlalu sering kita kalau bercerita itu dilebih-lebihkan sekali ceritanya, over. Atau kalau kita berbicara itu mungkin sering nggak jujur. Nah, sehingga orang susah untuk mempercayai perkataan kita.
Bisa nggak kita dipercaya dengan waktu? Ya, bisa nggak kita disiplin dalam hal waktu? Bisa nggak kita dipercaya dalam hal tanggung jawab? Ketika kita diberikan tanggung jawab, bisa nggak kita benar-benar menuntaskannya, menyelesaikannya? Ya, banyak orang yang mungkin komplain begitu ya, kok aku terus yang disuruh sama, misalnya yang bekerja ya, kok aku terus dikasih tugas sama bosku ini, atau yang melayani, kok aku terus ditugaskan untuk melayani ya, atau mungkin ya siswa atau mahasiswa, kok sering kali lah aku dikasih tugas sama dosenku atau sama guru-guruku ini, kenapa nggak teman-temanku ini dikasih? Justru mungkin kita harus bersyukur, berarti aku pribadi yang bisa dipercaya. Selain cakap dalam pekerjaan, aku bisa dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bersyukur. Ya, banyak orang ada prinsip dunia mengatakan seperti ini: dititipkan uang berkurang, dititipkan kata bertambah. Nah, wanita yang bijak itu bisa dipercayai ketika dititipkan kata, tetap menjaga integritas kata-katanya. Ketika dititipkan uang bukan jadi berkurang ya. Nah, itu juga termasuk bisa dipercayai dalam hal uang, mulai dari uang-uang yang kecil sampai kepada nanti Tuhan percayakan yang lebih besar lagi. Tuh. Jadi belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Oke, banyak contoh wanita bijak yang ada di dalam Alkitab ya. Ada Deborah, ada Ruth, Naomi. Jadi ada contoh-contoh wanita-wanita bijak di Alkitab yang bisa kita teladanin. Tapi untuk kali ini ya saya akan bahas dari kisah Ribka. Oke, kalau mungkin adik-adik kelihatan nggak ya? Ini ada gambar. Saya perbesar. Ini gambar seorang hamba ya, namanya Eliezer, membawa unta, 10 ekor unta menuju ke sebuah sumur. Nah, sebelum masuk ke Ribka, sekarang mau cerita singkat ya tentang Eliezer. Jadi Abraham, ya semua udah tahu ya pasti Abraham istrinya Sarah itu meninggal ya. Istrinya bernama Sarah itu meninggal, sementara Abraham sudah berada di tanah Kanaan, sehingga Abraham memerlukan tanah untuk pekuburan bagi istrinya. Nah, Bani Het yang tinggal dekat Abraham itu bersedia untuk memberikan tanah mereka secara gratis. Sudahlah, pakai saja tanah kami untukmu dan keluargamu ya. Tapi Abraham menolak, dan terus Abraham ini ngotot dia harus membayar. Sampai akhirnya oke lah, diputuskan Abraham akan bayar harga tersebut. Dia beli tanah tersebut dari Bani Het. Nah, dia beli dari Efron namanya ya, sebuah tanah di Gua Makpela untuk menguburkan Sarah. Kenapa? Kalau kalian baca kejadiannya itu di Kejadian 23 ya. Kenapa Abraham ngotot untuk membeli tanah dari Bani Het, tidak menerimanya dengan gratis? Abraham tidak ingin ada hutang budi dengan orang masyarakat di tanah Kanaan. Karena kalau ada hutang budi, nanti bisa jadi Bani Het ini akan meminta sebagai balas jasanya, udahlah ini anak perempuan kami, jadikanlah istri dari anakmu Ishak. Nah, bisa terjadi seperti itu. Jadi Abraham keras, dia harus bayar, dia tidak mau ada hutang budi. Dan sepeninggal dari Sarah, maka Abraham memanggil hambanya yang paling tua, yang paling dipercaya atas segala harta miliknya, namanya Eliezer. Jadi hamba Abraham ini diutusnya untuk pergi kembali ke tengah-tengah sanak saudaranya untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak. Karena Abraham ingat, Tuhan janji kepada Abraham dan keturunannya. Maka Abraham harus mencarikan istri bagi anaknya. Tapi syaratnya istrinya tersebut harus diambil dari antara kaum keluarganya. Dan istrinya itu, calon istrinya itu harus mau dibawa ke tanah Kanaan. Jangan Ishak yang kembali ke sana, tapi istrinya yang harus mau dibawa ke tanah Kanaan. Karena Abraham memiliki visi di tanah tersebut, karena Tuhan menjanjikan tanah itu bagi Abraham dan bagi keturunannya.
Nah, Eliezer sempat gentar dengan perintah tersebut dan merasa nggak sanggup. Tapi Abraham mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan. Dan Eliezer pun berdoa di sepanjang perjalanannya untuk malaikat Tuhan berjalan di depannya menuntun kemana Tuhan mau membawanya. Sehingga akhirnya sampailah dia berjalan menuju daerah Ur Kasdim ya, tempat asalnya Abraham. Dia membawa 10 ekor unta yang berisi berbagai barang muatan, harta benda yang indah-indah, dan juga beberapa orang di bawahnya untuk menyertai perjalanannya. Tuhan menuntun perjalanannya hingga sampai di sebuah sumur pada waktu petang hari. Nah, dari sini juga satu hal yang kita bisa pelajari ya, adik-adik, bahwa mencari pasangan hidup ya, adik yang pria ya, untuk yang pria, wanita ya, dalam mencari pasangan hidup, pastikan kamu meminta tuntunan Tuhan ya. Bahkan seorang hamba yang bernama Eliezer ya, bukan Eliezer yang lagi cari jodoh ya, tapi Eliezer pun mengerjakan upaya mencarikan jodoh bagi anak tuannya ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, dengan terus menanyakan petunjuk, pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong, karena ini perkara yang serius, ini perkara untuk mewarisi dan mengerjakan visi panggilan dari Tuhan yang harus dituntaskan. Nah, maka Tuhan menuntun Eliezer sampai kepada sebuah sumur pada waktu petang hari. Oke. Nah, itu pada zaman dulu itu di tempat anak-anak gadis air. Jadi memang ada budaya pada masa dulu bahwa anak-anak gadis itu akan datang ke sumur untuk bagi keluarganya, untuk masak, untuk minum ya, juga bagi sebagai ternak-ternak peliharaan mereka. Jadi ini mudah bagi seorang anak perempuan ya, mungkin bisa dibayangkan anak perempuan dulu itu sepertinya strong banget ya, walaupun berasal dari keluarga berada, seperti contohnya Ribka, dia berasal dari keluarga berada. Dia sebenarnya mempunyai hamba laki-laki dan hamba perempuan. Tapi dia menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya, dia berangkat ke sumur. Dan seringkali sumur ini bukan dekat dengan rumah lokasinya ya. Mungkin bisa jadi dalam satu kota, atau bisa jadi dia harus keluar kota, dan bisa jadi dia harus bolak-balik itu antara sumur dan rumahnya, karena bayangkan yang dikasih air ini bukan hanya untuk orang-orang di rumahnya, tapi juga hewan ternak mereka. Mungkin tidak cukup hanya membawa satu buyung ke sana ya. Nah, tapi di sumur ini banyak kisah-kisah yang terjadi ya, kisah-kisah perjodohan di Alkitab yang terjadi kalau kalian pernah membacanya. Contohnya selain Ribka itu ada Musa. Musa dulu pertama kali ketemu dengan Zipora yang menjadi istrinya itu di sumur ketika Zipora lagi menimba air untuk kawanan ternaknya. Nah, Yakub juga bertemu dengan Rahel ketika Rahel datang ke sumur membawa kambing dombanya untuk dikasih minum. Jadi banyak pertemuan-pertemuan ilahi yang terjadi di sumur ya. Artinya apa? Bukan sekarang kamu segera mendekat ke sumur ya, tapi banyak pertemuan-pertemuan ilahi itu terjadi ketika seorang wanita itu sedang aktif mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bukan ketika sedang bermalas-malasan, bukan ketika sedang ogah-ogahan, ya, tapi ketika sedang aktif dia bekerja keras melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bukan hanya di sumur, Ruth juga bertemu dengan Boaz. Bukan ketika sedang enjoy di rumah ya. Ruth bertemu dengan Boaz itu ketika dia memungut jelai di belakang para penyabit yang bekerja di ladangnya Boaz. Wanita-wanita pekerja keras ya. Jadi banyak pertemuan-pertemuan ilahi itu terjadi kepada wanita-wanita yang aktif. Wanita-wanita yang inilah kriteria pertama, memiliki tangan yang rajin. Jadi dia penting untuk memiliki tangan yang rajin. Bukan rajin yang negatif ya. Nah, Kejadian 24 ayat. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ya, Ribka datang ke sumur tersebut membawa buyung di atas bahunya. Jadi
Ada banyak pasti anak gadis yang sedang berada di sumur itu ya. Tapi momennya Ribka datang itu pas sekali. Hambanya Abraham ini berkata-kata, bahkan belum selesai berkata-kata, Ribka datang. Namanya juga ini tuntunan Tuhan yang sedang terjadi ya. Nah, Ribka memiliki tangan yang rajin, walaupun dia berada, dia mempunyai hamba laki-laki perempuan, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya dengan rajin. Amsal 12 ayat 20. Tangan orang rajin memegang kekuasaannya, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, terima kasih. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Dalam bahasa Inggrisnya will rule, akan memerintah. Kenapa tangan orang yang rajin itu memegang kekuasaan akan memerintah? Orang yang rajin di mana-mana pasti akan lebih disukai daripada orang yang malas. Betul atau tidak? Kalau kamu punya teman, lebih senang berteman dengan yang rajin atau dengan yang malas? Nah, orang yang rajin itu akan lebih disukai oleh semua orang. Bahkan oleh pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang di atasnya. Nah, selain disukai, orang yang rajin ini akan lebih dipercaya, akan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kenapa? Karena tangannya rajin mengerjakannya, menyelesaikan tanggung jawab itu pasti tidak akan menyia-nyiakan. Dan yang pasti, orang yang rajin itu bukan karena dilihat baru rajin, itu namanya bukan rajin, itu namanya ada maunya, ya. Karena mau dapat uang jajan, rajin di rumah. Itu namanya bukan rajin, Dek. Ya, bekerja bukan karena dilihat. Kerajinan itu adalah sebuah habit, sebuah gaya hidup, sebuah hal yang biasa dilakukan, sehingga dimanapun kamu berada, tanpa terasa kamu rajin aja. Mau di rumahmu, mau ketika sedang datang ke rumah orang lain, mau di kosmu, di tempat kamu bekerja, dimanapun, pasti ketika habitmu adalah rajin, walaupun ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, ada yang memperhatikan atau tidak ada yang memperhatikan. Tapi percayalah, mata Tuhan memperhatikan orang-orang yang rajin. Dikatakan orang yang rajin itu akan memegang kekuasaan, akan memerintah, akan diberikan kepercayaan. Kenapa orang lebih senang memberikan kepercayaan kepada orang yang rajin? Coba saya minta tolong lagi satu orang adik dari Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Bagi orang yang menyuruh, kalau kita menyuruh orang yang malas, ya, itu seperti menaruh cuka bagi kita, bagi gigi kita, gimana nggak ngilu ya, atau asap bagi mata kita. Jadi menyiksa diri sendiri ketika kita menyuruh orang yang malas. Itulah sebabnya pasti orang yang sering disuruh itu orang yang rajin. Dan yang sering diberikan kepercayaan, tugas tanggung jawab itu adalah orang yang rajin. Coba satu orang adik baca Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Hati-hati. Pemalas, ya, orang bermalas-malasan mengerjakan pekerjaannya itu ternyata saudara dari siapa? Saudara dari si perusak. Jadi pastikan dirimu bukan menjadi saudara dari si perusak. Ya, a woman who doesn't waste her source, her ability, or her life. Ya, seorang yang rajin itu tidak membuang-buang waktunya, membuang-buang sumber daya apa yang ada padanya, membuang-buang kemampuannya atau hidupnya. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin kita banyak stay at home, banyak di rumah, ya, atau di kamar. Kalau yang ngekos mungkin hanya satu kamar, ya. Tetap tangan yang rajin tetap harus dipraktekkan, ya. Coba cek kembali deh selama stay at home ini. Kira-kira kamarnya rapi nggak ya? Bersih nggak ya? Rumahnya rapi nggak ya? Bersih nggak ya? Atau ternyata setelah di rumah semakin berantakan? Itu perkara kecil, ya. Nah, apalagi ini kembangkan dong kapasitasmu. Jangan karena di rumah saja malah mengembangkan kemampuan untuk tidur dengan jangka waktu lebih panjang, gitu ya. Jadi kembangkan apa yang menjadi kapasitas. Mungkin ikutin, mungkin ada seminar-seminar, ada kemarin socialpreneurship, ya, yang bisa mengembangkan ilmumu, skillmu, ya, membuka wawasanmu. Ikutin setiap seminar atau acara-acara yang bisa mengembangkan talenta yang ada padamu. Pergunakan waktumu dengan baik.
Jadi tidak menjadi alasan bahwa suatu kondisi, situasi itu membuatmu tidak menjadi rajin. Karena kerajinan itu adalah sebuah habit ya, sebuah habit yang akan terbawa dalam situasi apapun dan dimanapun. Oke, lanjut yang kedua, karakter yang kedua ya, wise woman. Menjaga kekudusan dari Kejadian 24 ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Di sini dikatakan Ribka itu seorang anak gadis yang cantik. Nah, kalau anak gadis yang cantik, kira-kira mungkin banyak ya pria yang ingin mendekati, yang ingin berpacaran ini dengan Ribka menjalin hubungan dengan Ribka. Tapi kenapa Alkitab perlu mencatat setelah cantik parasnya dia seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki? Ini berbicara pentingnya seorang gadis untuk menjaga kekudusan hidupnya, kekudusan pergaulannya. Jaga pergaulanmu, terutama pergaulan dengan lawan jenis. Jangan ramah, rajin menjamah dengan lawan jenis, mau entah itu lebih tua, entah itu lebih muda, ya, kecuali masih anak-anak bayi balita ya, lain cerita ya. Jangan ramah, rajin menjamah. Jangan apa namanya ya? Jaga perkataanmu, jaga sikapmu, jaga bahasa orang yang lain jenisnya, jaga pergaulanmu. Satu hal juga yang salah satu yang menjadi concern bagi saya ya pribadi adalah mengenai medsos ya. Jangan berusaha untuk memikat lawan jenis lewat medsos. Nah, ini suatu hal yang mau kakak sampaikan juga ya. Kalau saya memperhatikan beberapa medsos itu bisa Facebook, IG ya, dari adik-adik, bagus gitu. Banyak adik-adik yang berusaha untuk menampilkan ayat Alkitab, itu luar biasa memberkati. Tapi ada beberapa kasus yang saya lihat, ini maaf agak saya bongkar ya, tidak apa-apa supaya kita belajar. Saya melihat ada foto-foto, misalnya foto-fotonya memang ada sih ayat di atasnya terlihat rohani, tapi nanti foto-fotonya itu sebenarnya dalam satu keadaan, situasi dalam satu tempat, tapi bisa 10, 15, 20 foto hanya menampilkan wajahnya dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, atas, tampak dari bawah, pokoknya dari kemiringan 45 derajat, nggak tahu lah, saya bingung. Ini sebenarnya fotonya sama, tapi bisa sampai 10, 15, 20 kali fotonya. Dan ditampilkan satu ayat Alkitab di atasnya. Tampaknya rohani, tapi sebenarnya di hati ini kok nggak sreg ya melihatnya. Sebenarnya ini motivasinya apa gitu loh. Apa yang bisa menjadi berkat dari sini. Ya, awalnya saya merasa pribadi, ini mungkin pribadi saya aja yang nggak sreg. Tapi ternyata kemudian pembimbing rohani saya, itu Kak Mesa, itu menghubungi saya juga dari Kendari. Ren, coba cek deh, ini Facebook dari si ini, itu kenapa mereka lagi jatuh cinta ya? Wah, saya bingung menjawab pertanyaannya. Saya juga nggak tahu Kak, kok kayaknya saya ngeliat fotonya juga nggak sreg ya. Coba deh diselidikin, dibimbing lebih lanjut, atau misalnya kalau pembimbingnya bukan saya langsung, tolong deh disampaikan kepada pembimbingnya. Ya. Jadi hati-hati bahkan dengan foto yang kita tampilkan di medsos itu maksudnya apa, motivasinya apa, tujuannya apa, termasuk juga video ya, acara-acara live. Kalau kontennya memang memberkati orang lain, silahkan. Kalau motivasi hatimu memang memberkati orang lain, silahkan. Ya, tapi perhatikan juga cara pengambilannya. Terutama untuk kaum wanita, kakak ingatkan jangan mengambil shootnya dari bawah, apalagi kalau kamu memakai celana pendek atau rok. Lebih baik shootnya itu dari pinggang ke atas, lebih usahakan kamu juga memakai pakaian yang rapi dan wajar untuk dilihat orang banyak. Usahakan rambutmu juga rapi, dan perhatikan latar belakang pengambilannya. Jangan di latar belakangnya ternyata dapur, kamar yang berantakan, berserakan seperti kapal pecah, atau pakaian yang bergantungan sana sini. Wah, itu
perlu diperhatikan, itu berkaitan dengan etika juga ya, jadi kakak selipkan sedikit. Perhatikan deh, orang bisa menilai dari medsos kita, dari foto, video, kegiatan live kita, orang bisa menilai banyak hal ya. Jadi pastikan konten yang kamu tampilkan itu memberkati dan bukan tujuannya untuk memberikan daya tarik yang aneh-aneh kepada lawan jenis. Pernah suatu waktu Kak Mesa juga bertanya sama saya, kakak ini cukup tegas ya kalau sama saya mengenai adik-adik giving, terutama adik-adik yang pengerja ya. Karena mungkin dari jauh kakaknya lebih banyak memperhatikan dari medsos. Dan ini kenapa ya adik yang ini diutus ya? Kenapa adik yang ini diutus? Wah, saya kaget mendengarnya. Kenapa kakak bilang seperti itu? Iya, saya lihat dari medsosnya kerjanya hanya foto-foto narsis aja, nggak jelas motivasinya. Dari situ kan kita bisa nilai. Ya, satu sisi memang saya sampaikan kepada kakak pembimbing saya bahwa ya memang saya pribadi pun dan Bang John tidak serak, tapi adik ini ngotot dan dia bisa lanjut terus karena dapat rekomendasi dari yang lain, jadi kami tidak bisa untuk menolaknya. Ya oke lah kalau begitu, tapi pastikan tolong pantau supaya dia dibimbing di sana. Kalau dia tidak berubah juga itu gawat. Kenapa sih kok halnya nampaknya sepele gini, kok jadi perhatian yang sangat serius ya? Bagi kakak pandang, bagi pembimbing rohani kakak, karena sudah pengerja misi yang bertahun-tahun mengerjakan misi ya. Karena ternyata pekerjaan misi itu banyak yang gagal, banyak yang stop karena pengerja wanita. Rata-rata orang yang bergerak misi dan melayani kan banyak wanita kan, yang lebih banyak memberi hati daripada pria ya. Wanitanya yang akhirnya bermasalah dengan pergaulannya, ada yang hamil di luar nikah, ada yang menjalin hubungan dengan pemuda setempat, hubungannya tidak kudus, ada lagi yang menjalin hubungan dengan suami orang, ya, sehingga pelayanan tersebut stop bertahun-tahun, ya. Kakak itu menceritakan secara detail di daerah ini terjadi seperti ini, daerah seperti ini, dan pelayanan itu stop. Yang harusnya diharapkan mendapatkan hasil yang berbuah-buah, yang melimpah, yang sudah bayar harga begitu besar, dan wanita yang dikirim pun pengerja wanita yang sungguh-sungguh, tapi stop bertahun-tahun. Orang-orang pun trauma untuk mengirimkan pengerja wanita. Jadi hai kaum wanita, jangan mudah terlena dengan kata-kata manis, jangan mudah terlena dengan perhatian seorang pria. Jaga kekudusan hidupmu, jaga pergaulanmu. Jangan karena di WA udah makan deh, langsung getar-getir hatinya, langsung deh deg-degan, langsung kalau ketemu sama cowok itu, pria itu langsung berpikiran macam-macam. Karena wanita lemah sekali ya dalam hal ini ya. Jadi jaga apa yang kamu tampilkan di medsos, jaga juga pergaulanmu, jaga perkataanmu, jaga gaya hidupmu, jaga kekudusanmu. Bukan hanya menjaga keperawanan ya, tapi juga menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Karena tidak hanya laki-laki yang lemah dalam dosa percabulan, wanita pun lemah, wanita pun bisa jatuh. Jadi perhatikan apa yang kita lihat, karena mata itu adalah pelita tubuh. Kalau mata kita gelap, padahal dia pelita tubuh kita, tapi dia gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Jadi penting untuk membatasi apa yang kita lihat. Jangan melihat hal-hal yang membuatmu jatuh dalam dosa, menjeratmu dan membuat tubuhmu gelap. Jaga apa yang kamu dengar, dan jaga apa yang kita ucapkan, karena apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Kekudusan hanya bisa didapat dari Allah yang kudus, jadi hubungan dengan penting untuk menjaga kekudusan. Kembali ketika kita pasti keinginan untuk melakukan dosa itu lebih besar, lebih mudah untuk jatuh. Jadi jaga hubungan yang erat dengan Tuhan, karena Dia Allah yang kudus yang di dalammu, yang akan terus mengingatkanmu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk takut akan Tuhan, untuk taat kepada perintahnya. Oke. Karakter yang ketiga, Ribka memiliki kepedulian.
Kalau kita melihat kisahnya itu di Kejadian 24 ayat 17 sampai 18. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuhan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ya, terima kasih. Ribka sendiri di sini memiliki kebutuhan. Dia butuh menimba air untuk seisi rumahnya dan untuk hewan ternaknya. Tiba-tiba datang seorang asing yang tidak dia kenal minta minum. Tapi Ribka nggak banyak pertimbangan, dia langsung memiringkan buyungnya dan memberikan orang ini minum. Padahal nggak jelas orang ini siapa dan entah balasan apa yang akan diterima, bisa jadi nggak ada balasan. Ya, tapi Ribka memiliki hati yang peduli dengan orang lain. Di saat dia memiliki kebutuhan, dia pun bisa mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhannya pribadi, pergumulannya pribadi, masalahnya pribadi untuk menolong orang lain. Ya, semalam saya baru baca pembacaan Alkitab, saya baru sampai Lukas ya semalam. Dari Lukas 6 itu bercerita mengenai bahwa menolong orang lain, ya, jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Ya, itu firman Tuhan di Lukas 6. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun melakukannya. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun melakukannya. Jika kamu memberi dengan mengharapkan balasan dari orang yang kamu beri, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukannya. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang berdosa dan tidak kenal Tuhan. Nah, jadi bagaimana harusnya seorang anak Tuhan? Seorang anak Tuhan itu berbuat baik kepada orang lain yang bahkan tidak berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepada orang lain yang bahkan mungkin tidak bisa membalas kebaikannya. Menolong, memberi orang lain tanpa mengharapkan balas jasa. Karena dengan demikianlah maka upah kita akan besar datangnya dari Tuhan dan kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi Ribka memiliki karakteristik yang sesuai dengan Amsal 31 ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Memiliki kepedulian dengan kepada orang lain di tengah-tengah dia memiliki kebutuhannya sendiri, masalahnya sendiri, pergumulannya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, walk or do extra miles. Ya, hamba Abraham yang bernama Eliezer, ketika dia berdoa hendak bertemu dengan dari Ishak, dia berdoa, Tuhan, wanita yang kepadanya minum, dan wanita itu langsung memberikan minum kepadaku, dan juga menawarkan air kepada unta-unta yang kubawa, berarti dialah wanita itu. Berarti doa dari Eliezer ini adalah seorang wanita yang melakukan extra miles, melakukan lebih daripada apa yang diminta. Bayangkan unta yang diberi minum ini bukan 1-2 ekor loh, 10 ekor. 1 ekor unta itu kapasitasnya dia bisa meminum air 50-150 liter. Saya nggak kebayang ini Ribka berapa kali harus bolak-balik ke sumur untuk menimba air bagi 10 ekor unta. Dan itu tanpa diminta, dia sendiri yang melihat adanya suatu kebutuhan dan dia tergerak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dia melihat orang ini tidak datang sendiri, ada unta-unta, dan dia menawarkan untuk unta-unta itu boleh dikasih minum. Bahkan dikatakan sampai unta-unta itu puas minumnya. Jadi dia seorang pekerja keras sudah pasti, tapi dia mengerjakan lebih daripada apa yang diminta. Padahal ini Ribka kan harus nimba lagi kan untuk keluarganya, untuk ternak-ternak mereka di rumah, itu dia harus timba lagi. Tapi tetap dia menolong orang ini, dia mengerjakan di atas standar, di atas rata-rata pada umumnya. Kalau anak gadis yang hanya memberikan minum kepada Eliezer, itu mungkin banyak anak-anak gadis di situ yang mau memberikan minum kalau hanya kepada seorang Eliezer. Tapi tidak semua anak gadis pasti yang mau memberikan minum kepada 10 ekor unta tanpa diminta. Ya, jadi
Dalam mengerjakan segala sesuatu kita belajar dari Ribka, lakukanlah extra miles, lebih daripada apa yang diminta. Lakukanlah di atas standar, ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan melayani dengan biasa-biasa saja. Jangan saya standar-standar aja deh, lakukan di atas standar. Nah, coba seperti apa sih di atas standar? Coba renungkan, apa sih yang bisa kulakukan di atas standar rata-rata lebih baik daripada yang kulakukan sekarang. Juga sebagai siswa, mahasiswa, jangan mengerjakan tugas seadanya, yang penting siap, yang penting dikumpul, udah, nilai pun seadanya. Berusaha berikan yang terbaik, terlebih ketika tugas kelompok ya, seringkali ketika tugas kelompok, yang penting aku ada andilnya, yang penting aku mengerjakan walaupun itu bagian yang paling mudah. Sebagai anak Tuhan ya, ambil tugas yang paling sulit. Tapi nanti aku nggak sanggup Kak, disitulah kamu belajar, disitulah kamu mengembangkan ilmumu, mengembangkan kapasitasmu. Ambil peran yang paling penting dalam kelompok tersebut, sehingga kelompok tersebut kayaknya nggak bisa mengerjakannya kalau tanpa dirimu. Disitulah kamu belajar extra miles ya. Sebagai anak, apa yang bisa kamu kerjakan extra miles sebagai anak di rumah orang tuamu? Sebagai pemurid, apa yang bisa kamu kerjakan extra miles sebagai seorang pemurid? Ya, sebagai seorang pembimbing rohani, tugas pembimbing rohani kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu harus. Tapi ketika anaknya agak bandel Kak, atau jauh kali pun rumahnya, ya udahlah aku cari aja yang dekat rumahnya, atau aku cari yang baik-baik aja. Yang bandel-bandel itu mungkin belum waktunya untuk dibimbing sekarang. Sebagai pemurid belajar untuk extra miles ya, ya tempuh jarak yang jauh itu, bayar harganya, berikan waktumu, berikan pelayanan yang terbaik bagi anak rohanimu. Kalau dia masih bandel keras hati, terus doakan Tuhan, doakan seperti seorang sakit bersalin. Bagaimana doa sakit bersalin itu? Merintih, berdoa di hadapan Tuhan. Karena kamu tidak pernah tahu satu jiwa yang nampaknya begitu hancur hidupnya dan memberontak saat ini, jangan-jangan dia yang Tuhan pakai ke depan untuk mengubahkan hidup banyak orang. Ya, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya sangat diberkati dengan banyak cerita ya dari chapter-chapter di mana kakak-kakak pembimbingnya sampai harus berjalan jauh. Ketika ditanya sama adik-adiknya, jauh lagi dek rumahmu, dekat lagi Kak. Oh jalan terus, jauh lagi dek rumahmu, dekat lagi Kak. Jalan, nggak terasa udah 2 jam baru sampai di rumahnya. Belum lagi kakak pembimbingnya harus pulang lagi ya. Berarti 4 jam dong total pulang pergi, itu luar biasa ya. Bahkan terkadang sudah malam waktunya, atau bahkan harus menerobos ke perkampungan-perkampungan yang gak ada listrik. Wah puji Tuhan, luar biasa hatimu dengan Tuhan. Itulah contoh orang-orang yang mengerjakan extra mile. Itulah contoh orang-orang yang mengerjakan Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Meskipun situasi, orang, keadaan, atau apapun itu membuat engkau memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, yang bagimu mungkin sudah berat, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikan lebih, berikan yang terbaik. Oke, kita lanjut ke murah hati. Satu orang adik tolong bacakan dari Kejadian 24 23 sampai 25, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Setelah Ribka menimbakan air untuk Eliezer dan unta-untanya, ya, Ribka menawarkan tempat menginap, bahkan makanan untuk unta-unta tersebut. Ingat, ketika Ribka menawarkan tempat menginap, berarti ia harus menimba air lebih banyak lagi dong bagi orang-orang yang akan tinggal di rumahnya. Ada Eliezer, ada beberapa orang yang dia bawa, dan juga bagi unta-unta 10 ekor tadi. Ketika dia berani menawarkan tempat menginap, berarti dia berani untuk bekerja lebih keras lagi. Ya. Jadi satu karakter lagi, kemurahan hati itu dimiliki oleh Ribka.
Dia tidak menjadi berhenti sampai di situ, tapi ketika masih ada kesempatan, ada kebutuhan, dia kembali melakukan hal yang bisa dia lakukan. Nah, di Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, kita lanjut. Karakter yang keenam, visioner dan taat. Coba satu orang adik tolong bacakan Kejadian 24 ayat 57 sampai 58. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Keluarganya sudah menyetujui. Nah, Ribka diminta membuat keputusan apakah Ribka mau mengikuti Eliezer untuk bertemu dengan Ishak. Nah, dijawab di sini di ayat 58, Ribka menjawab, mau. I will go, saya akan pergi, kata Ribka. Tidak mudah bagi seorang wanita ya untuk meninggalkan rumahnya, sanak saudaranya, teman-temannya, daerah asalnya untuk menikah kepada seorang laki-laki yang belum dia kenal dan tinggal lagi di negeri yang jauh. Nah, apa yang sebenarnya membuat Ribka mau? Nah, kalau kalian baca nanti Kejadian 24 ini secara lengkap ya, ketika Eliezer bertemu dengan keluarganya Ribka, itu Eliezer bercerita gimana tentang tuannya Abraham, bahwa Abraham dan keluarga yang takut akan Tuhan. Bagaimana juga Abraham memiliki visi yang dari Tuhan, bahwa dia harus tetap di tanah Kanaan ya, dia dan keturunannya akan diberkati Tuhan di tanah Kanaan. Dan bagaimana tuntunan Tuhan atas Eliezer sehingga bertemu dengan Ribka. Jadi di situ Eliezer banyak sekali menceritakan tentang perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Nah, saya melihat bahwa kenapa Ribka berkata I will go, ya, tanpa menunda-nunda lagi, padahal keluarga yang meminta tinggallah 10 hari lagi bersama kami. Nah, Ribka sebenarnya bisa menyetujui itu, oke lah 10 hari lagi. Tapi enggak, dia bilang I will go. Hanya dalam 1 hari, dalam 1 malam dia membuat keputusan. Kenapa? Ya, salah satu hal yang menarik adalah dia pasti memperhatikan cerita dari Eliezer. Cerita Eliezer yang banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang banyak menceritakan bahwa, hey Ribka, aku bisa ketemu denganmu, ini tuntunan Tuhan loh. Karena malaikat yang berjalan di depanku menuntun jalan-jalanku. Nah, Ribka mengerti bahwa ini pekerjaan Tuhan, dan Ribka juga mengerti bahwa Ishak, calon suaminya itu memiliki visi atau panggilan yang harus dikerjakan, sehingga Ishak tidak bisa kembali ke Ur Kasdim, ke tempat asalnya, tapi harus Ribka yang mengikuti Ishak ke sana. Ya, berarti dia sendiri adalah wanita yang visioner. Ya, adalah penting bagi kita wanita untuk memperhatikan apakah pria yang kita doakan itu memiliki visi dalam hidupnya. Pria itu mengerti enggak panggilan hidupnya. Maka kamu, hai pria-pria, carilah panggilan Allah dalam hidupmu, dalam hidupmu. Itu lebih penting daripada memperhatikan kegantengan seorang pria, kekayaannya. Orang yang memiliki visi, mengerti panggilan Allah atas hidupnya, ya, ketika kamu mengerjakan bersama pasangan yang mengerti visi hidupnya, itu kegantengan, kekayaan itu nggak ada artinya. Itu jauh lebih bernilai visi panggilan Tuhan. Karena ketika kita mengerjakan visi panggilan Tuhan, Tuhan pasti deh memelihara hidup. Pasti Tuhan mencukupkan segala apa yang kita perlu. Dan pasangan hidup yang memiliki visi, gairah dari Tuhan untuk mengerjakan panggilan itu lebih menarik daripada sekedar kegantengan fisik. Jadi pastikan pasangan yang kamu doakan, pria yang kamu doakan itu memiliki visi. Seorang yang visioner, seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, sehingga dia sampai harus memaksakan pasangan hidupnya untuk pindah daerah, meninggalkan keluarganya, mengikuti visi yang Tuhan taruhkan. Nah, selain itu juga Ribka disupport oleh keluarganya. Jadi support dari keluarga itu penting ya, adik-adik. Jangan suka backstreet. Ya. Penting untuk memperkenalkan calon kita kepada keluarga kita. Bahkan kalau bisa ya sejak masih berteman-teman, coba minta pendapat dari orang tua kita.
orang tua jasmani, orang tua rohani, ya, berikan penilaian. Jangan ketika diberikan penilaian negatif langsung mencak-mencak gitu loh. Karena orang tua kita, orang tua jasmani, rohani kita ya, mereka lebih bisa melihat secara objektif. Mereka bisa mengenal kita, mereka ngerti bagaimana karakter kita, sehingga mereka bisa memberikan penilaian lebih objektif. Nah, Ribka disupport oleh keluarganya. Sehingga apa? Dia bisa meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya dengan doa berkat dari keluarganya. Keluarganya mengutus dia dengan doa berkat, dengan sukacita, ya. Jadi Ribka adalah pribadi yang visioner dan taat. Dia membuat keputusan yang berani untuk meninggalkan daerah asal dan sanak saudaranya untuk mengikuti visi yang Tuhan taruhkan pada Abraham dan pada keturunannya. Oke. Yang ketujuh, karakter wanita bijak, ini yang terakhir ya. Menjaga etika atau kesopanan dan menghormati pasangan hidupnya. Oke, coba saya minta tolong satu orang adik baca dari Kejadian 24 ayat 64 sampai ayat 65. Kejadian 24 ayat 64 sampai 65. Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Iya. Oke, seperti kita lihat di gambar ya, Ribka melihat Ishak. Walaupun dia awalnya belum tahu itu Ishak, tapi dia turun dari untanya. Ini menunjukkan sikap menghormati ya, menghormati. Maka seperti juga yang pernah waktu PA dengan Kak Mesa ya disampaikan bahwa hormati pria, hormati laki-laki, dan itu bukan berbicara bukan hanya laki-laki pasangan hidupmu, ya. Kenapa kita harus memberikan sikap yang hormat kepada laki-laki? Karena mereka pada suatu saat nanti juga akan menjadi pemimpin minimal bagi keluarganya. Dan Ribka menunjukkan itu walaupun dia belum mengenal itu Ishak, dia turun dari untanya. Nah, apalagi kalau laki-laki itu adalah orang tuamu, adalah pemimpinmu, adalah dosenmu, gurumu, orang yang dituakan, orang yang dewasa rohani ya. Lebih lagi kamu menunjukkan sikap yang hormat, ya. Itu etika dari seorang wanita yang bijak. Dan mengenakan telekungnya. Memang budaya zaman dulu Yahudi, mereka wanita itu wajib pakai telekung sampai nanti menikah. Itu budayanya. Dan itu karena bahwa menunjukkan bahwa wanita itu ketika bertemu dengan pria, yang diandalkannya itu bukan kecantikannya, kemuliaan tubuhnya, parasnya yang elok, bukan, ya. Jadi bukan itu yang paling utama, sehingga wanita menggunakan telekungnya. Nah, jadi telekung ini juga berbicara membuat batasan, ya, membuat batasan walaupun menghormati pria, tapi tetap membuat batasan untuk menjaga kekudusan dengan pria yang belum menjadi suamimu, meskipun itu sudah menjadi tehamu, pasangan hidupmu, meskipun tahun depan mau menikah, ya, sudah ada planning menikah, meskipun seperti itu kamu harus tetap mengenakan telekungmu, membuat batasan. Jadi meskipun sudah punya teman hidup dan sudah disetujui oleh pembimbing rohani, sudah dikatakan oleh pemimpin pelayanan, bukan berarti bebas untuk berdua-duaan, no. Ya, justru makin hati-hati. Kenapa? Karena iblis, ingat, di dekatmu mengaum-ngaum, mencari kesempatan, mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkanmu. Seperti kakak bilang tadi, banyak sekali pekerjaan misi yang kasusnya, ceritanya gagal karena pekerjaan wanitanya yang tidak menjaga kekudusan hidupnya. Ya, karena sudah diokekan sama pembimbing, mungkin teman-teman satu pelayan sudah tahu, berdua-duaan di tempat gelap lagi. Waduh, ya, bukan saja kamu sudah
melompati batasan, tapi kamu juga sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kan nggak ngapa-ngapain Kak, ya itu awalnya Dik, nggak ngapa-ngapain. Ya, iblis akan selalu mencari kesempatan untuk membuat pelayanan kita jatuh, kehidupan kita rusak, ya, membuat trauma-trauma, kekecewaan-kekecewaan dalam hidup kita. A wife of noble character is her husband crown. Itu Amsal 12 ayat 4. Bisa tolong satu orang bacakan? Ini ayat kita yang terakhir, Amsal 12 ayat 4. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Iya, terima kasih. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi kalau sebagai istri kita membuat malu, itu sama dengan penyakit yang membuat tulang suaminya jadi busuk. Nah, banyak orang yang cerita-cerita ini ya, cerita-cerita dari perempuan-perempuan ya, bahwa wah, laki-laki boleh sih jadi kepala dalam keluarga, jadi pemimpin, tapi biar dia tahu istri itu adalah leher, kan? Jadi istri itu leher yang bisa membuat suami jadi pusing atau mengendalikan suami, karena lehernya menggerakkan kepalanya ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke atas, ke bawah. Jadi suami nggak apa-apa jadi kepala, kita jadi leher. Nah itu nggak alkitabiah ya, istri diciptakan bukan untuk membuat pusing suami. Nah, kitab menyatakan istri itu adalah mahkota suaminya, jadi lebih mulia daripada leher. Mahkota ada di atas kepala suaminya, ya. Istri yang cakap, wanita yang bijak, itu akan menjadi mahkota bagi suaminya. Maksudnya mahkota adalah istri yang baik itu akan menyebabkan semua orang menghargai dan menghormati keluarganya. Jadi dari sekarang bangunlah ya, bangunlah keluarga masa depanmu, bahkan juga bangunlah nama baik bagi keluargamu yang ada sekarang, orang tuamu, saudara-saudaramu, kemanapun kamu pergi deh, pasti ketika kamu berbuat baik, yang orang puji itu pasti orang tuamu. Wah, bagus ya didikan orang tuanya sampai anaknya jadi seperti ini. Ada waktu tahun berapa itu, ada seorang menteri tenaga kerja, itu ibunya seorang TKW, tenaga kerja wanita ya, yang bekerja ke luar negeri. Itu banyak orang memuji, luar biasa ya mamanya, orang tuanya, walaupun pendidikannya rendah, tapi bisa mendidik anaknya sehingga berpendidikan tinggi, bahkan menjadi seorang menteri. Dia membawa nama baik keluarganya. Tapi kemanapun kita pergi, ketika yang kita lakukan nggak beres, pasti orang tua kita juga yang kena. Kayak gini anaknya ya, apa didikan orang tuanya di rumah? Nggak dididik orang tuanya ya di rumah, nggak diperhatikan orang tua, pasti kena keluarga kita lagi. Jadi kembali ya, ketika kita bersikap bodoh, maka kita sendiri akan meruntuhkan keluarga kita sendiri, nama baiknya kita runtuhkan ya, keluarga kita miliki sekarang, orang tua, saudara-saudara kita, bahkan juga bisa meruntuhkan keluarga masa depan kita jika kita tidak berubah, bertobat menjadi bijak. Perhatikan apa yang kita bangun mulai dari sekarang. Pastikan kamu membangun karakter-karakter wanita bijak dalam dirimu, sehingga pada akhirnya nanti kamu bisa menjadi mahkota bagi pasangan hidupmu. Oke, kita lihat Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oke, saya selesai sampai di sini. Saya kembali